Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Sekali lagi kami mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah setiap peserta. Dan pimpin arahkan berkati acara firman ini, penyampaian maupun penerimaan. Dan khususnya saat ini mempunyai gangguan kesehatan, tolong berikan kekuatan supaya tidak terlalu bisa dirasakan dan konsentrasi tetap bisa berjalan dengan baik dan dia bisa memberitakan dengan baik. Berikan kata-kata, berikan pengurapan, berikan kekuatan pada suara, pada seluruh dirinya, dan berikan pengurapan sehingga betul-betul kata-kata yang datang adalah dari Tuhan dan semua disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu Tuhan. Karena tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami keterbukaan dalam hati kami, dan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya, supaya kami bisa mengerti. Dan Tuhan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Biarlah semua kami percaya pada kebenaran firman, percaya kepada Kristus, dan menjadi penanggap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami. Sekali lagi kami berdoa untuk sinyal HP, WiFi, dan sebagainya yang berurusan dengan acara Zoom ini. Tolong jaga semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Topiknya mungkin agak berbeda sedikit dengan yang dimasukkan di Facebook atau WA. Karena waktu itu saya diminta topiknya dan saya memberikan tanpa melihat di sini. Jadi saya waktu itu berikan topik Herodes, orang-orang Majus versus Herodes ya. Saya sebetulnya ya ini kok topik yang benar, kontras antara Herodes dan orang-orang Majus. Ini adalah session yang ke-6 dari eksposisi Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita baca. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya,
dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang tokoh-tokoh Yahudi itu ya, jadi rohaniwan yang sikapnya cuek terhadap Yesus. Sekarang kita kembali lagi kepada Herodes lagi. Hal yang kelima, poin kelima, saudara. Herodes menyelidiki dengan teliti untuk tujuan yang sangat buruk, membunuh Yesus. Kita baca sekali lagi ayat 7 dan 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara, pertama di sini kita melihat pada poin A ini ya. Ini adalah suatu kejahatan yang bertopengkan agama atau kesalehan. Tapi hal yang kita perlu perhatikan ya, orang busuk ini melakukan kejahatan. Dan dia melakukannya dengan teliti. Dia melakukannya dengan serius. Sedangkan kita sendiri pada waktu melakukan kebaikan atau melakukan pelayanan atau melakukan apapun yang untuk Tuhan, seringkali kita tidak melakukannya dengan semaksimal mungkin, kita tidak melakukannya dengan seteliti mungkin, kita tidak melakukannya dengan sebaik mungkin, sebaliknya kita melakukan dengan asal-asalan. Kalau dunia yang jahat ini melakukan semua kejahatan mereka dengan teliti dan dengan usaha maksimal, sedangkan orang-orang Kristen melakukan kebaikan, pelayanan, dan sebagainya dengan asal-asalan, saya bisa pikirkan dunia ini akan pergi kemana? Jadi biarlah ini menjadi suatu teguran bagi kita, kalau kita sampai pada saat ini, atau kadang-kadang, atau sering, atau bahkan selalu, melakukan pelayanan atau hal-hal yang baik demi Tuhan, tapi dengan cara yang tidak maksimal. Tetapi asal-asalan, asal jadi, dan sebagainya, toh orang tidak tahu. Saudara, orang memang mungkin tidak tahu, tapi yang pintar bisa tahu, saudara. Tapi yang jelas Tuhan tahu. Dan pikirkan ya, efeknya itu bagaimana? Kalau kebaikan berjuang asal-asalan, kejahatan berjuang maksimal, maka ini betul-betul sesuatu yang sangat-sangat cilaka. Saya kembali kepada poin ini ya. Ini satu kejahatan yang bertopengkan agama atau kesalehan. Jadi dia jelas-jelas melakukan kejahatan. Dia mau bunuh Yesus. Tapi pakai topeng. Dan topengnya agama atau kesalehan. Karena dia berkata kepada orang-orang Majus itu, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku. Apa kata-kata yang terakhir ini? Supaya aku pun datang menyembah dia. Ini topeng kesalehan itu. Jadi maunya bunuh, tapi ngakunya di luar. Dia maunya datang kepada anak itu, kepada Yesus, dan sujud menyembah dia. Kejahatan yang bertopengkan agama atau kesalehan, sesuatu yang paling buruk, ya, kemunafikan yang paling brengsek. Matthew Henry memberikan komentar seperti ini. Ia secara pribadi atau diam-diam memanggil orang-orang Majus itu, berbicara dengan mereka tentang persoalan ini. Semua ini bisa kelihatan mencurigakan. Ya kan, agak mencurigakan kalau ada apa raja ini mau tanya-tanya dengan begitu teliti. Karena itu, maka dia menutupinya. Ya, semua ini bisa kelihatan mencurigakan jika ia tidak menutupinya dengan suatu pertunjukan agama. Dan pertunjukan agama itu adalah kata-kata supaya aku pun datang menyembah dia. Perhatikan. Kejahatan yang terbesar sering menyembunyikan dirinya
di bawah topeng kesalehan. Karena itu kalau saudara melihat pendeta atau hamba Tuhan atau apapun ya, rohaniwan yang saleh, hati-hati saudara. Saya juga tidak berkata bahwa semua yang saleh itu brengsek. Ya kalau semua yang saleh brengsek, Paulus brengsek, Yesusnya juga brengsek kalau begitu. Tapi saya katakan bahwa sangat banyak, mungkin mayoritas yang sangat besar, kalau mereka kelihatan saleh, apakah mereka ini orang Kristen biasa atau hamba Tuhan? Kalau mereka kelihatan saleh, itu ada kemunafikan, seringkali kemunafikan yang sangat besar. Justru orang yang kalau ngomong apa adanya, seperti modelnya saya begini, seringkali dianggap yang tidak kasih lah, yang kasar lah, yang apa. Orang lebih senang dengan orang yang lembut, yang halus, yang kelihatan kasih. Padahal dalamnya busuk, penuh dengan ulat bangkai. Bagi saya jauh lebih senang dengan orang yang ngomong apa adanya, kasar, tapi betul-betul apa adanya. Dia bukan munafik, bukan pura-pura, dan sebagainya. Jadi ingat hal ini, saudara. Kejahatan yang terbesar sering menyembunyikan dirinya di bawah topeng kesalehan. Memang ada kejahatan yang tidak pakai sembunyi-sembunyian. Terang-terangan itu banyak juga. Tapi itu justru tidak terlalu berbahaya. Yang lebih berbahaya adalah yang seperti ini. Karena orang kira, orang baik, orang saleh, hamba Tuhan, dan sebagainya. Tidak tahunya brengsek tidak karu-karuan. Saya lanjutkan dengan komentar Spurgeon. Menutupi rancangan berdarahnya dengan kepura-puraan tentang penghormatan. Di sana tidak pernah ada suatu dosa yang lebih buruk daripada dosa itu. Yang seseorang tutupi dengan jubah agama. Hendaklah kita selalu waspada terhadap kejatuhan ke dalam kejahatan ini. Jangan tutupi kejahatan dengan jubah agama. Ya kalau bisa jangan berbuat dosa sama sekali. Tapi kalau berbuat dosa, tidak usah tutup-tutupi dengan jubah agama. Itu menambah dosa yang tadi sudah ada dengan kemunafikan, sehingga Tuhan menilai itu lebih buruk lagi. Saudara, kita bisa melihat orang-orang seperti ISIS ya, Al-Qaeda, dan sebagainya, melakukan teror, pembunuhan, dan sebagainya atas nama agama. Tapi saudara, mengapa kita hanya melihat hal-hal seperti itu di dalam agama-agama lain? Apakah pendeta-pendeta yang mendirikan gereja-gereja dan aktif dalam pelayanan, tetapi yang motivasi sesungguhnya adalah uang, tidak melakukan kejahatan atas nama agama? Sama saudara. Ini lebih munafik, lebih kurang ajar. Dan ini lebih gampang menyesatkan orang. Karena orang seringkali tidak melihat hal itu. Tidak melihat keburukannya. Oh, aku percaya orang ini mutlak. Kalau orang ini pasti benar. Tidak ada orang bisa dipercaya mutlak. Hanya Yesus yang bisa dipercaya mutlak. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang kelihatan aktif dan sebagainya. Tapi sesungguhnya motivasinya uang dan semua kejahatan dilakukan atas nama agama. Lebih brengsek orang seperti ini daripada orang-orang dalam agama lain, ISIS, Al-Qaeda, dan sebagainya, yang melakukan teror, pembunuhan, dan sebagainya atas nama agama. Sekarang kita masuk dalam poin B. Kebutaan yang datang dari Allah. Saya tidak tahu saudara pernah merenungkan atau memikirkan hal ini atau tidak. Tapi kalau saudara adalah orang yang kritis, maka saudara mungkin akan bertanya, kalau Herodes itu memang mau bunuh Yesus, mengapa Herodes tidak ikut sendiri atau menyuruh tentaranya ikut bersama orang-orang Majus itu ke Bethlehem?
Kan dia sudah tahu dari para rohaniwan, lahirnya Mesias Bethlehem. Ya kenapa tidak ikut? Atau suruh tentara? Saudara, kalau Bethlehem dan Yerusalem jaraknya jauh, itu masuk akal. Wah, jauh. Ini tidak, sama sekali tidak. Bahkan untuk ukuran zaman itu, hanya 5-7 mil dari Yerusalem. Itu letak Bethlehem. Kalau 5 mil itu kira-kira 8 kilometer, kalau 7 mil antara 11-12 kilometer. Kalau saja dia ikut, atau kirim tentara untuk menyertai, bisa saja laki-laki dengan topeng agama. Supaya kamu tidak dapat problem, tak kawal tentaraku. Tentaraku menyertai kamu, bawa senjata ngawal kamu sehingga kamu tidak ada masalah. Bahkan tak kasih kamu apa yang kamu perlu, makanan apapun sepanjang jalan aku berikan. Bisa saja pakai topeng agama lagi. Nah, begitu ketemu bayinya, bunuh langsung. Langsung bunuh Yesus. Kenapa tidak lakukan itu? Saudara, kalau dari sudut manusianya kita tidak tahu apa sebab dia tidak melakukan hal itu, padahal dia orang yang mestinya cukup pintar. Tapi kalau dari sudut pandang Tuhan, jelas bahwa Allah yang menguasai dan mengatur segala sesuatu, membuat Herodes menjadi bodoh atau buta, sehingga tidak memikirkan untuk melakukan hal yang seandainya dilakukan akan membunuh Yesus. Hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia mau. Itu kata-kata dari Amsal ya. 21 kalau tidak salah, saya lupa persisnya. Nah saudara, jadi di sini sebetulnya bukan cuma raja, tapi semua. Kenapa tidak ada orang yang menasihati Herodes untuk melakukan hal itu? Kenapa tidak Herodesnya sendiri memikirkan hal itu? Allah menguasai semua. Otak mereka di dalam tangan Tuhan. Diatur. Membuat Herodes menjadi bodoh atau buta. Sehingga tidak memikirkan hal itu. Padahal kalau dia memikirkan melakukan hal itu, habis Yesusnya. Mari kita lihat sekarang komentar Matthew Henry. Lihatlah betapa dengan aneh ia dijadikan tolol. Dan diisi dengan kebodohan dalam hal ini. Bahwa ia mempercayakan itu kepada orang-orang bijaksana, wise men ya, atau orang-orang majus, dan tidak memilih beberapa pemimpin lain yang sesuai dengan kepentingannya. Kalau saja dia kirim kapten, jenderal atau apapun itu ya, sesuai dengan kepentingannya, nah beres sudah. Itu Bethlehem hanya berada 7 mil dari Yerusalem. 7 mil kira-kira 11 kilo lebih sedikit ya. Betapa dengan mudahnya ia telah mengutus mata-mata untuk memperhatikan orang-orang bijaksana atau majus itu yang bisa telah ada di sana untuk menghancurkan anak itu begitu mereka menyembahnya. Jadi bisa dia terang-terangan kirim tentara untuk mengawal atau dia sendiri ikut. Bisa saja dia buntuti diam-diam, mata-mata. Begitu mereka sembah, ketemu anak itu, mata-mata datang bunuh anak itu. Perhatikan, Allah bisa menyembunyikan dari mata dari para musuh gereja. Metode-metode itu dengan mana mereka bisa dengan mudah menghancurkan gereja. Jadi saudara, saya kok yakin ada banyak orang kepingin menghancurkan gereja. Apalagi kalau gereja itu gereja yang menginjil, memberitakan firman mati-matian, setan pasti akan hasut anak-anaknya, gerakkan anak-anaknya, bunuh, hancurkan gereja itu. Dan seandainya mereka punya rencana metode tertentu yang bisa dilakukan betul-betul kalau terjadi hancur gerejanya, Allah bisa menyembunyikan dari mata dari para musuh gereja metode-metode itu. Lah, sekarang saudara mungkin tanya, tapi dalam kenyataannya kan ada gereja-gereja yang hancur. Saudara, kita tidak bisa tahu kehendak Tuhan itu bagaimana ya. Jadi seringkali apa yang dia izinkan kelihatan buruk dari sudut pandang kita. Dari sudut pandang dia kelihatan bagus.
Dia seringkali memang biarkan orang Kristen yang sungguh-sungguh, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dibunuh, bahkan mati syahid. Tapi melalui pembunuhan mati syahid itu dan sebagainya, justru gereja makin meledak. Atau gereja dan hamba Tuhan yang dibiarkan dibunuh itu, dihancurkan itu, bukan gereja yang benar, bukan hamba Tuhan yang benar. Kalau benar, dia mestinya jaga. Tapi kalau kadang-kadang dia tidak jaga, bahkan yang benar, dia pasti punya tujuan tertentu. Banyak orang mati syahid, dibiarkan sama Tuhan, tapi dari kematian syahid itu, ceritanya masuk sejarah dan sebagainya, dan itu sangat-sangat memuliakan Tuhan. Jadi ini ayat yang tadi saya katakan ya, Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Saudara, kalau saudara betul-betul percaya ayat ini, sebetulnya saudara tidak perlu takut pada siapapun. Tidak perlu takut itu bukan maksudnya kita cari gara-gara ya. Tapi kalau ada bahaya dari orang, bahkan orang yang punya kedudukan tinggi, secara power, kita tidak bisa mengalahkan dia. Dan orang itu punya rencana jahat kepada kita. Maka, haruskah kita takut? Tetap ingat saja, tidak peduli powernya dia bagaimana, tidak peduli rencana dia bagaimana. Otak dia, hati dia, pusat keberadaan dia digenggam oleh Allah kita yang mengasihi kita dan dialirkannya kemana ia ingini. Kalau memang Allah mengalirkannya menghantam kita, berarti dia memang kehendak Tuhan kita mati atau kena bencana, ya sudah pasti untuk kemuliaan dia. Dia pasti punya maksud yang baik. Tapi kalau dia menganggap bukan hal yang baik, kita itu kena bencana apalagi mati, dia bisa pakai cara apapun, otaknya digenggam dia kok. Diberi rasa takut kayak, diberi rasa mikir-mikir atau lihat-lihat orang atau bagaimana dan sebagainya. Sudah ditinjau dari sudut Yusuf dan Maria. Pada saat ini mereka tidak tahu apa-apa ya. Kalau Herodes ingin membunuh Yesus. Tenang-tenang saja mereka pikir semua baik-baik saja. Mereka tidak tahu bahwa di luar pengetahuan mereka, Allah mengatur sehingga pembunuhan itu tidak terjadi. Ini sesuatu yang luar biasa indah. Mereka tidak tahu kalau ada bahaya. Sebetulnya ada. Sangat besar. Raja bayangkan. Kurang besar apa? Tapi tanpa tahu mereka, Allah mengatur bahaya itu tidak terkena mereka. Dan saya yakin saudara, ada banyak hal-hal seperti ini dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan, di mana Tuhan mengatur tanpa sepengetahuan kita, supaya bencana-bencana tertentu tidak menimpa kita. Ingat ya, kadang-kadang dia mengatur bencana menimpa. Kalau dia mengatur seperti itu, harus beriman Roma 8 ayat 28, itu pasti membawa kebaikan. Tidak tahu apa. Tapi yang saya bicarakan sekarang adalah ini. Di mana ada bencana. Kita tidak tahu. Tapi Allah mengatur pikiran orang itu dalam tangan Tuhan. Atau bencana lain, apapun, kecelakaan atau apapun, Tuhan atur. Sehingga orangnya tidak terkena bencana. Kita tidak terkena bencana. Kadang-kadang ada cerita orang yang mau naik pesawat terbang. Tahu-tahu, ini sungguh-sungguh terjadi, saya pernah baca. Tahu-tahu ada sesuatu sehingga macet atau apapun dia terlambat. Terlambat ditinggal, tidak jadi berangkat. Pesawatnya ambruk. Tuhan bisa menjaga kita seperti itu. Loh, kenapa kok dia tidak menjaga kita sampai saja lalu pesawatnya tidak ambruk? Saudara kok mau lebih pintar dari Tuhan? Itu rencana dia pesawatnya ambruk, tapi kita tidak ikut di sana. Kalau rencana dia pesawatnya tidak ambruk, ya tidak ambruk. Kalau rencana dia pesawatnya ambruk dan kita di sana, ya kita ikut ambruk. Tapi setidaknya dia bisa. Bencana terjadi, kita seharusnya ikut di sana, tapi dia atur entah bagaimana.
Kita tidak sampai di sana. Saudara, ini banyak hal seperti ini dalam hidup kita. Baru-baru ini ada cerita tentang orang umur 89 yang diteriaki maling itu, dikeroyok, diinjak-injak, dan yang WA yang saya dapatkan tuh kelihatannya berasal dari pihak keluarga mereka. Dan mereka menceritakan bagaimana kondisi mayat dari ayah mereka itu pada waktu mereka pertama melihatnya. Hancur, sudah. Kepala hancur, tubuhnya hancur, jelas kelihatannya, menurut mereka, kelihatannya diinjak-injak dan dipukuli mungkin dengan batu atau apapun. Memang tidak ada benda tajam di sana, tapi mayat itu hancur. Dan saya tidak habis pikir bagaimana orang yang kenal saja tidak dengan orang itu bisa melakukan tindakan sekejam itu. 50 orang mengeroyok. Satu orang tua yang usianya 89 tahun yang tidak ada salah apa-apa. Dan ada polisi yang tidak melakukan apapun. Bagi saya, polisi itu seharusnya bisa mencegah pembunuhan. Dan dia biarkan mereka juga adalah pembunuh. Yang 50 tidak usah diomong. Dan saudara, hal itu ngetren sekarang, saudara. Kemarin saya dapat cerita di Facebook, ada lagi hal model seperti itu. Orang yang nunuk orang lain naik sepeda motor, ngejar sebuah mobil, tonjok-tonjok, menuduh mobil itu tadi di sana nabrak, dan sebagainya. Lalu tadi masuk di YouTube kalau tidak salah, Mercy juga begitu kan, Mercedes-Benz. Dikejar, diteriaki maling, dipukuli hancur mobilnya. Saya tidak tahu, saya belum nonton videonya. Apakah orangnya dibunuh, saya tidak tahu. Jadi ini sesuatu yang ngetren. Sesuatu yang mestinya membahayakan. Sehingga saya mikir ya, kalau saya mengalami seperti itu, tak ajak mati bareng. Tak tabrakan mobilnya, mundurkan, tabrakan. Biar saya mati, mereka juga mati. 1 atau 2, atau luka parah, atau bagaimana. Daripada mati konyol seperti itu. Itu yang menjadi pikiran saya. Tapi saudara, kembali kepada cerita ini. Kalau hal itu tidak terjadi pada diri saudara, siapa tahu sebetulnya harusnya terjadi. Tapi Tuhan bekerja dalam diri bajingan itu. Entah bagaimana memberikan dia rasa takut sehingga tidak melakukan. Hal-hal seperti itu banyak, saudara. Mungkin ada perampok yang maunya bunuh saudara. Pencuri yang maunya curi di rumah saudara. Orang yang maunya memperkosa saudara atau apapun. Tapi Tuhan berikan rasa takut atau apapun dia lakukan, entah apa. Sehingga bencana tidak terjadi. Ini saya yakin sangat banyak. Saudara, pernahkah bersyukur atas kejadian-kejadian buruk, bencana-bencana, kejahatan-kejahatan yang tidak menimpa kita? Tidak kena bencana. Itu berkat. Pernah bersyukur? Mari mulai sekarang kita pikirkan hal itu. Dan bersyukur. Kalau tidak kena bencana. Dalam doa syafaat, sebetulnya saya selalu bersyukur itu ya. Banyak bencana. Kalau sekarang masih hidup, terpelihara, dan secara rohani masih tetap percaya Kristus, berarti ada ikut campur Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Dan kita bersyukur. Tapi bagaimana saudara dalam kehidupan doa saudara? Apa saudara bersyukur atas hal-hal seperti itu? Sekarang mari kita masuk dalam poin yang ketiga, Romawi. Orang-orang Majus menemukan Yesus. Kalau tadi Herodes, sekarang kita pindah ke orang Majus. Kontras sekali ya. Herodesnya munafik, mau bunuh. Tapi orang-orang Majusnya sama sekali tidak, ini orang-orang yang tulus.
Hal pertama kita lihat, orang-orang Majus melanjutkan pencarian mereka. Dan mereka lalu mendapatkan petunjuk bintang lagi. Jadi mula-mula bintangnya di timur, mereka dapat petunjuk, lalu bintangnya membimbing mereka ke sana, lalu mereka sampai di Yerusalem, bintangnya tidak ada. Tanya ke Herodes, Herodes tanyakan ahli Taurat dan sebagainya. Sekarang sudah tahu Bethlehem. Mereka meninggalkan Yerusalem, pergi ke Bethlehem, dan bintangnya muncul lagi. Mari kita lihat ayat 9 dan ayat 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bintang itu sekarang terang-terangan membimbing mereka berhenti di atas tempat di mana anak itu berada, sehingga tidak bisa mereka salah tempat. Sekarang saudara, poin A. Orang-orang Majus itu berangkat lagi untuk melanjutkan pencarian mereka. Dari Yerusalem pergi ke Bethlehem. Poin pertama, bagusnya mereka ya. Ini kontras dengan Herodes yang brengsek, ini bagusnya mereka. Mereka tetap mencari Kristus sekalipun mereka hanya sendirian. Ya sendiriannya mereka bukan satu orang, tapi satu kelompok sendirian. Ya, tidak ada yang menyertai mereka. Ahli Taurat, orang imam-imam juga tidak. Dari kalangan Herodes juga tidak. Rakyat juga tidak. Orang Yahudi tidak ada. Tidak ada siapapun yang mau menyertai mereka. Baik Herodes, orang-orang istana, tokoh-tokoh Yahudi, ataupun orang-orang Yahudi dari Yerusalem, tetapi tidak peduli. Mereka berkeras dalam mencari Kristus. Saudara, kalau saudara mencari Kristus, mendapat petunjuk-petunjuk, mencari Kristus, lalu tidak ada yang barengi saudara. Pergi ke gereja harus sendirian misalnya. Apakah saya tetap pergi atau aduh kok sendirian lah, enggak usah lah, enggak jadi berangkat lah. Begitu. Dia turun ke dunia menjadi manusia menderita dan mati. Apa ada yang barengi dia? Dia sendirian juga. Dan kita sekarang mencari dia, kita enggak mau kalau kita sendirian. Saudara, saya kalau fitness, karena itu memang hobi saya. Pokok saya enggak sakit, pokok enggak ada pikiran macam-macam yang aneh-aneh, stres atau apapun. Enggak ada orang yang perlu suruh saya fitness. Dia enggak ada orang yang barengi saya fitness. Saya latihan sendiri, saya sama sekali enggak perlu dibarengi orang. Karena saya senang. Seandainya saja dalam mencari Kristus, semua orang punya itu sebagai hobi seperti saya dalam urusan fitness, maka ini sesuatu yang luar biasa bagus. Saya ingat ya, kalau mau melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang rohani, teruslah lakukan biarpun sendirian. Katakanlah tadinya satu rumah ini ada yang barengi. Tahu-tahu murtad. Sisa saudara sendiri tetap ikut Kristus atau ikut murtad. Pada waktu murid-murid Yesus itu dalam kasus Kristus memberikan makan 5.000 orang itu ya. Dalam Yohanes pasal 6. Setelah dia beri makan, dia berikan ajaran-ajaran yang keras. Orang-orang pada pergi semua. Sisa murid-murid tok. Lalu Yesus bilang, kamu tidak pergi juga. Dan Petrus jadi wakil. Engkau Mesias. Engkau hidup. Mau pergi kemana kami? Mereka tetap ikut Yesus. Itu pun yang satu munafik, yaitu Yudas. Tapi ada sesuatu yang perlu ditiru. Dalam urusan yang baik, apakah melakukan tindakan baik atau melakukan pelayanan, penginjilan, apapun. Kalau tidak ada siapapun yang mau menyertai,
tetaplah lakukan, tidak peduli sendirian. Bahkan kalau banyak yang menentang, tetaplah lakukan, tidak peduli sendirian. Karena kalau saudara melakukan yang baik, apalagi pelayanan dan sebagainya, saudara tidak pernah sendirian. Bersama dengan Tuhan, saudara itu sebetulnya mayoritas. Kita melihat orangnya, lalu kita minoritas sendirian. Tapi kalau kita bersama Tuhan, cukup dengan Tuhan, kita mayoritas sebetulnya. Sekarang mari kita lihat kata-kata Spurgeon ya. Ada sesuatu untuk diperhatikan. Sesuatu yang baik, yang layak dipandang. Lihatlah itu. Di sini ada orang-orang yang jauh yang datang sangat dekat. Orang-orang bijaksana dari timur datang dan menyembah bayi Kristus. Tetapi ada sesuatu pada mana tidak diletakkan kata lihatlah. Tidak ada kata lihatlah di situ ya. Tetapi itu sesuatu yang secara menyedihkan, layak untuk direnungkan atau dipertimbangkan. Di sini ada orang-orang dekat yang jauh. Herodes, penduduk Yerusalem, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Mereka orang dekat dibandingkan dengan orang Majus yang datang dari timur. Ya, mereka sama jauhnya dari Kristus, seakan-akan ia telah dilahirkan di timur yang jauh. Sementara mereka yang tinggal di negeri yang jauh datang sedekat dengan dia, seakan-akan mereka sendiri tinggal di Bethlehem. Jadi saya mempunyai dua hal ini untuk dibicarakan malam ini. Pertama, fakta yang luar biasa bahwa banyak orang yang jauh dibawa mendekat. Dan fakta menyedihkan yang hampir sama luar biasanya, bahwa banyak orang yang kelihatannya sangat dekat, tidak pernah betul-betul datang dekat kepada Yesus. Ada orang-orang yang di gereja, ada orang-orang yang bahkan di sekolah-sekolah teologi, ada orang-orang yang bahkan dalam kalangan hamba-hamba Tuhan, yang kelihatannya dekat, tapi tidak pernah betul-betul datang dekat atau datang sungguh-sungguh kepada Yesus. Tapi anehnya, orang-orang ini jauh, bahkan dari kalangan agama lain, yang anti-Kristen dan sebagainya, itu ada yang bisa datang mendekat. Mereka banyak yang menentang. Mereka tidak banyak yang menyertai. Tapi mereka datang tidak peduli sendiri. Yang dekat ini banyak yang menyertai, justru tidak datang. Sesuatu yang seharusnya ada kata lihatlah. Tapi tidak ada kata itu ya. Tapi seharusnya kita perhatikan. Faktor yang aneh. Orang yang dekat tidak pernah datang ke Kristus. Orang yang jauh yang seharusnya tidak datang malah dekat karena ketekunan mereka. Mereka tetap datang, tidak peduli sendirian. Saudara kira-kira termasuk yang mana? Sekarang Jamieson, Fawcett, dan Brown, pada waktu mereka mendengar raja, mereka pergi. Tetapi di mana kamu berada, oh tokoh-tokoh agama Yahudi? Kamu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dari bangsa itu, kamu bisa memberitahu Herodes di mana Kristus harus dilahirkan. Dan bisa mendengar dari orang-orang asing dari timur jauh ini, bahwa keinginan dari semua bangsa telah sungguh-sungguh datang. Keinginannya dicetak dengan huruf besar, mungkin karena ini menunjuk pada Kristus. Tetapi saya tidak melihat kamu berbondong-bondong pergi ke Yerusalem. Saya mendapati orang-orang asing yang saleh atau religius ini melakukan perjalanan ke sana sendirian. Kelihatannya ini hal buruk kan ya. Ya mereka datang sendirian bagus, tapi yang lain yang seharusnya ikut ini kenapa tidak ikut, ini buruk sebetulnya. Tapi perhatikan saudara ya. Tetapi Allah mengatur ini juga. Supaya jangan berita itu harus dinyatakan dan mencapai telinga dari sang tiran Herodes sebelum bayi itu bisa ditempatkan di luar jangkauannya. Allah yang mengatur.
supaya dosa dari orang-orang yang dekat itu terjadi. Mereka biarpun dekat, mereka tidak datang kepada Kristus. Allah mengatur. Siapa bilang dalam providensia Allah tidak ada dosa tercakup? Ini jelas dosa. Allah atur supaya jangan sampai mereka datang ke sana, lalu bayi itu dibunuh. Demikianlah kesalahan-kesalahan dan kejahatan-kejahatan dan sikap acuh tak acuh yang dingin dari manusia, semuanya dibalikkan atau dilindas. Hal yang buruk Tuhan balikkan, Tuhan lindas untuk menjadikan sesuatu yang bagus. Tidak berarti kita lalu, oh kalau gitu berbuat jahat saja, toh Allah bisa atur yang jahat jadi baik. Ingat ya, yang berbuat jahat tetap bertanggung jawab atas dosanya ya. Biarpun Allah menjadikan baik, yang berjasa itu Allahnya, mereka tidak berjasa apapun. Lagi-lagi saudara, Allah mengatur sehingga Yesusnya terlindungi. Maria dan Yusuf terlindungi. Andai kata Yusuf menemui, Herodes menemui mereka, atau ada orang yang menemui lalu beritakan, mungkin mereka dibunuh semua. Tapi Allah atur penjagaan di luar sepengetahuan mereka. Ada bahaya terhadap mana Allah menjauhkan itu untuk bisa mencapai mereka. Metode sekarang. Kita mempunyai di sini kehadiran yang rendah hati dari orang-orang bijaksana atau majus. Pada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan ini. Dan penghormatan yang mereka berikan kepadanya. Dari Yerusalem, mereka pergi ke Bethlehem. Memutuskan untuk mencari sampai mereka menemukan. Tetapi adalah sangat aneh bahwa mereka pergi sendirian. Bahwa tak seorang pun dari istana, gereja, atau kota menyertai mereka. Jika tidak dalam kesungguhan atau kewajaran, tetapi dalam kesopanan kepada mereka. Atau disentuh dengan suatu rasa ingin tahu untuk melihat pangeran muda ini. Jadi kalau mereka itu menyertai, bisa saja tidak sungguh-sungguh, tapi tetap menyertai. Ya sopan-sopan, ini tamu dari jauh, masa tidak ada yang barengi, kok kurang ajar sekali. Ya tak barengilah, aku ikut. Atau sekedar ingin tahu, mereka dari jauh datang raja, gimana sih? Kepingin tahu saja, lalu ikut. Biarpun motivasinya tidak karu-karuan, sebetulnya mereka bisa ikut, tetapi kenyataannya tidak. Mereka tidak ikut. Dan orang-orang Majus berangkat sendirian. Saya lanjutkan, seperti ratu dari selatan, Ratu Sheba ya. Demikian juga orang-orang bijaksana atau Majus dari timur akan bangkit dalam penghakiman terhadap orang-orang dari generasi itu. Dan dari generasi ini juga. Dan akan menghukum mereka. Karena mereka datang dari negeri yang jauh untuk menyembah Kristus. Sementara orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya, tidak mau melakukan satu langkah pun. Tidak mau pergi ke kota di sebelahnya untuk mengucapkan selamat datang kepadanya. Ratu Sheba datang kepada Salomo. Bisa sekali orang-orang dari Israel sendiri, di mana Salomo ada rajanya, tidak terlalu gubris hikmat Salomo. Tapi ratu ini, ratu dari selatan, Ratu Sheba, mendengar itu, datang kepada Salomo. Kepingin tahu dia hikmat Salomo itu bagaimana. Nah, sama seperti orang-orang Majus dari timur datang ke Bethlehem. Ini perlu ditekankan lagi-lagi terhadap orang-orang yang cari gereja yang dekat. Kalau jauh enggak mau. Gereja cari yang dekat. Ini sesuatu yang membahayakan.
Nggak bahaya kalau gereja yang dekat itu bagus. Tapi luar biasa bahaya kalau gereja yang dekat itu gereja yang sesat. Saya lanjutkan, saudara. Itu bisa telah merupakan sesuatu yang mengecilkan hati. Bagi orang-orang bijaksana atau orang-orang majus ini, untuk mendapati dia yang mereka cari, diabaikan seperti itu di rumah. Jadi fakta bahwa mereka lihat orang-orang itu tahu semua, dan dia beritahu raja, tapi mereka cuekin, itu bisa mengecilkan hati. Orang-orang di daerahnya sendiri tidak mau sama dia. Ada apa aku datang? Wes pulang sajalah. Tapi tidak, bukan itu yang mereka lakukan. Sebetulnya itu mengecilkan hati. Tapi mereka tidak kecil hati. Hati-hati terhadap hal yang mengecilkan hati. Pada waktu kita mau melakukan hal yang baik. Pada waktu kita mau melayani. Pada waktu kita mau melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ada hal-hal yang mengecilkan hati. Orang-orang yang menentang. Orang-orang yang cuek. Orang-orang yang tidak mau mendukung kita padahal kita harapkan dukungannya. Hati-hati. Tetaplah maju. Kalau sudah tahu itu kebaikan dan itu pelayanan dan itu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Apakah kami datang dari begitu jauh untuk menghormati raja orang Yahudi? Dan apakah orang-orang Yahudi sendiri meremehkan dia dan kami? Tetapi mereka berkeras dengan keputusan mereka. Perhatikan, kita harus melanjutkan kehadiran kita pada Kristus. Sekalipun kita sendirian di dalamnya. Apapun yang orang-orang lain lakukan, kita harus melayani atau menyembah Tuhan. Jika mereka tidak mau pergi ke surga bersama kita, tetapi kita tidak boleh pergi ke neraka bersama mereka. Kata-kata ini indah sekali ya. Mereka tidak mau pergi ke surga bersama kita. Ya sudah biar. Tapi jangan kita pergi ke neraka bersama mereka. Kalau ini sesuatu yang bagus, orang tidak mau ikut. Ini sesuatu yang bagus, yang menyelamatkan, yang akan membawa kita surga. Orang tidak mau ikut. Ya sudah biar. Mereka tidak mau ikut ke surga bersama kita. Tapi jangan kita ikut bersama mereka ke neraka. Jadi saudara, suatu keyakinan memang perlu ya. Ini bagus, ini benar, ini menyelamatkan, dan sebagainya. Kalau saudara pergi suatu gereja dan saudara tahu bahwa gereja itu memang memberitakan Injil yang benar, memang memberitakan pengajaran yang benar, maka keyakinan itu mendorong saudara seharusnya. Roh ikut. Nggak peduli orang lain bilang apa. Jangan mau dipengaruhi oleh sikap buruk dari orang-orang yang cuek atau bahkan menentang gereja yang saudara tahu bagus, betul-betul menginjil, betul-betul memberitakan firman dengan baik. Mereka tidak mau ikut ke surga bersama saudara. Jangan saudara ikut pergi ke neraka bersama mereka. Ini tentang Ratu dari Selatan, saya berikan ayatnya, Matius 12 ayat 42. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi, ya bukan ujung bumi, ini hyperbol ya. Jauh sekali gitu ya, untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Salomo tipe dari Kristus, dia datang mendengar hikmat Salomo. Saya kira dia termasuk orang yang diselamatkan karena dia percaya pada tipe dari Kristus gitu ya. Tapi Yesusnya sekarang antitipenya lebih dari Salomo. Kalau saudara tidak mau datang pada Yesusnya, mendengar hikmat firman dari dia. Ratu ini dari jauh mau datang mendengar hikmatnya Salomo. Dan yang ini lebih hebat dari Salomo. Dan kita tidak mau datang. Celakalah kita dibandingkan dengan Ratu Syeba ini. Lalu kita lihat
ayat yang tadi saya bicarakan, Yohanes 6, 66 sampai 69. Ini setelah dia beri makan 5.000 orang, lalu berikan ajaran keras, mulai banyak mengundurkan diri. Kita baca ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi mengikut dia mandek total ya. Mengundurkan diri, kalau balik lagi kan tidak apa-apa. Ini tidak. Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kalau pengkhotbah atau pendeta punya jemaat 5.000, lalu mundur semua sisa 12. Ya mungkin frustrasi, depresi, berhenti pelayanan. Dan dia bingung, kali-kali balik. Tapi Yesus bersikap berbeda sekali, perhatikan ayat 67. Maka kata Yesus pada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Memang tentu dia bukan mengusir. Dia menguji mereka. Itu murtad. Memang barang tidak berharga. Mau tahu mereka ini bagaimana. Tidak pergi juga. Simon Petrus tidak ikut-ikutan orang banyak ke neraka. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Sudah percaya ini benar. Tidak peduli yang lain bersikap bagaimana. Pergi menentang cuek apapun. Jangan kita kecil hati terhadap yang benar ini. Terus. Biarpun harus sendiri. Sekarang Calvin. Seandainya Allah tidak membentengi atau menguatkan pikiran dari orang-orang Majus oleh rohnya, mereka mungkin telah menjadi kecil hati oleh keadaan dari hal-hal. Jadi ada pekerjaan Tuhan pasti ya. Tanpa mana tidak mungkin orang Majus bisa bertekun dalam kebaikan itu. Allah membentengi, menguatkan, sehingga mereka terus ikut, terus cari, tidak peduli sendiri. Tetapi tingkat mereka mungkin telah menjadi kecil hati oleh keadaan dari hal-hal, tetapi tingkat dari semangat mereka tidak berkurang. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa seorang pembimbing. Tetapi cara-cara atau jalan-jalan untuk meneguhkan iman mereka tidak kurang. Karena mereka mendengar bahwa raja itu yang tadi ditunjukkan kepada mereka oleh sebuah bintang telah digambarkan jauh sebelumnya dalam bahasa atau kata-kata yang bersinar terang oleh ramalan-ramalan ilahi. Jadi sebetulnya bahwa mereka tanya kepada Herodes, lalu Herodes panggil para rohaniwan dan mereka bacakan dari kitab mereka. Ini sesungguhnya menguatkan mereka, menguatkan orang-orang Majus ini. Oh, ternyata sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Dan ada pekerjaan Roh Kudus, kuatkan mereka. Mereka tetap pergi. Memang saudara, kita hanya bisa melakukan yang baik, bertekun dalam kebaikan dan sebagainya, kalau Allah menguatkan kita. Tidak ada orang bisa bertekun dalam kebaikan, kecuali Allah menguatkan. Kalau saudara sekarang sudah tidak bertekun dalam hal yang baik, itu bencana. Itu pertanda yang luar biasa buruk. Bahwa Allah atau meninggalkan saudara, atau tidak menguatkan saudara. Kenapa seperti itu? Saudara reprobate, orang yang ditetapkan binasa, atau melakukan hal-hal yang buruk sehingga Allah tidak mau menguatkan saudara, mau menghajar saudara di dalam keburukan. Saya tidak tahu apa sebabnya. Tapi yang jelas saudara introspeksi dan perbaiki diri sebelum terlambat dan pergi ke neraka. Yang kedua, mereka tetap mencari atau mengikut Kristus. Sekalipun itu merupakan sesuatu yang membahayakan.
Saya tidak tahu mereka tahu atau tidak kalau itu berbahaya. Saya tidak tahu mereka tahu atau tidak kalau Herodes itu mudah, curiga, kejam, bunuh semua orang sebanyak-banyaknya. Calvin menduga bahwa para tokoh Yahudi itu tidak ikut ke Bethlehem. Mungkin karena mereka takut kepada Herodes. Raja baru dilahirkan, mereka cukup tahu Herodes bagaimana. Kalau mereka ikut, dibasmi semua sak rajanya, sak merekanya. Mending mereka tidak ikut. Takut bahaya demi Kristus. Padahal Kristusnya datang ke dunia dan mati demi kita. Alasan yang sama sekali tidak cocok. Calvin berkata lagi, itu betul-betul merupakan suatu contoh tentang kemalasan atau kelambanan yang jelek atau hina. Bahwa tak seorang pun dari orang-orang Yahudi menawarkan dirinya sendiri sebagai seorang penjaga atau pengawal kepada orang-orang asing itu untuk pergi dan melihat raja yang telah dijanjikan kepada bangsa mereka sendiri. Ahli-ahli Taurat menunjukkan mereka jalannya dan menunjukkan tempat di mana ia dilahirkan. Tapi mereka membiarkan mereka pergi sendirian. Tak seorang pun menggerakkan satu langkah pun. Mungkin mereka takut pada kekejaman Herodes, tetapi itu menunjukkan rasa tidak tahu terima kasih yang jahat. Bahwa untuk keselamatan yang telah ditawarkan kepada mereka, mereka tidak mau mengalami resiko apapun. Dan mempunyai kepedulian kurang tentang kasih karunia Allah daripada mengkerutnya dahi seorang tiran. Sini ada kasih karunia Allah, kelahiran Mesias. Sini ada tiran Herodes yang kejam, yang nyurang, mendelik, ngamuk. Mereka lebih peduli pada tiran yang marah. Tak usah lah, tak usah ikut. Daripada peduli pada kasih karunia Allah, memberikan seorang Mesias. Saya lanjutkan, seluruh bangsa telah saya tunjukkan belakangan adalah begitu memburuk sehingga mereka lebih memilih untuk ditindas dengan kuk dari tiran daripada untuk menerima ketidaknyamanan apapun yang muncul dari suatu perubahan. Melek kasih karunia Allah sekalipun disertai berbagai macam penderitaan atau baik-baik saja dengan orang yang punya power supaya hidup saudara lancar-lancar saja. Pilih yang mana saudara? Ikut Kristus itu memang dikatakan oleh Kristus sendiri ya. Harus pikul salib, menyangkal diri, ikut dia. Harus rela menderita dalam ikut dia. Kalau saudara menderita dalam ikut dia dan saudara berhenti, kita bukan orang percaya. Berdoa untuk tekun, tidak peduli dalam keadaan apapun. Terus ikut dia dan tidak peduli sendirian. Karena kita masuk poin B. Bintang yang mereka lihat di timur, yang tadi berhenti pemunculannya, hilang gitu ya. Sekarang muncul lagi. Dan bisa nyalip, bisa mendahului mereka. Lalu berhenti di atas tempat di mana bayi Yesus berada. Kita baca lagi ayat 9 dan 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Pulpit Komentar berkata demikian. Perhatikan.
Mereka yang mengikuti bimbingan-bimbingan dari Providensia tidak pernah, perhatikan ya, tidak pernah akan kekurangan suatu Providensia untuk membimbing mereka. Providensia itu pelaksanaan rencana Allah ya. Mereka mengikuti bimbingan. Bintang mereka ikuti. Jauh mereka tidak peduli, mereka ikuti bintang itu. Berhenti. Providensianya pakai cara lain. Pakai Herodes, pakai ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, pakai Alkitab, mereka. Lalu sekarang ini hilang. Bintangnya muncul lagi. Tidak pernah akan kekurangan suatu providensia untuk membimbing mereka. Kalau Tuhan memang mau selamatkan orang, dia akan bimbing sampai selamat. Poin kedua, poin pertamanya memang tidak ikut saya kutip ya. Lihatlah pertolongan atau kelegaan pada atau bagi kebingungan mereka. Bintang yang sudah akrab dengan mereka atau sudah mereka kenal itu, kelihatan lagi. Lihatlah, itu bergerak. Mereka mengikuti. Bintang itu berada di atas sebuah rumah. Pancaran cahaya yang terang itu menyatakan bahwa Raja Surgawi itu ada di sana. Perhatikan, bukanlah akal yang membimbing orang Majus kepada Kristus. Akal mempunyai daerahnya sendiri dan akan selalu mempunyainya. Tetapi bimbingan yang efektif pertama dan terakhir adalah bersifat supranatural. Jadi sudah jelas ya bahwa bintang itu tadinya hilang untuk sementara. Nah ini perlu dipertanyakan lagi-lagi kalau orang kritis bertanya, mengapa? Mengapa bintangnya tadinya bimbing, lalu hilang sementara, lalu bimbing lagi? Tidak bisakah Tuhan terus menggunakan bintang dari awal sampai akhir? Tentu saja bisa, kalau dia mau. Tapi dia tidak mau. Dia berikan pimpinan bintang sementara, lalu melalui ahli Taurat dan sebagainya, melalui kitab suci, lalu melalui bintang lagi. Mengapa demikian? Pertama, saudara, Calvin mengatakan, supaya orang-orang Majus bertanya dan sekaligus memberikan informasi tentang kelahiran Mesias kepada orang-orang Yahudi. Dan itu menyebabkan mereka tidak punya alasan atau dalih untuk tidak datang kepada Kristus. Jadi dengan bintangnya berhenti, mereka tanya-tanya. Waktu mereka tanya-tanya ini sebenarnya mereka memberitakan Injil. Karena mereka katakan, di timur kami lihat bintangnya ada seorang raja lahir di barat. Ini Injil. Sebetulnya Injil diberitakan kepada Herodes, kepada orang-orang Yahudi, kepada tokoh-tokoh Yahudi. Ini alasan kata Calvin, mengapa Tuhan hentikan sementara bintangnya supaya mereka tanya, dan dengan tanya mereka nginjil. Dan dengan nginjil, mereka sudah dengar Injil, mereka tidak punya dalih. Kenapa kamu tidak percaya Mesias? Kamu sudah dengar, kamu sudah tahu. Dia datang, dia lahir. Injil kadang-kadang tujuannya membunuh orang, menghancurkan orang. Kalau orang-orang itu bukan orang pilihan. Ini kata-kata Calvin, kelihatannya bahwa bintang itu yang sampai sekarang telah membimbing mereka dalam jalan itu, belakangan telah hilang. Alasannya bisa dengan mudah ditebak. Bagi Calvin mudah. Bagi kita tidak terpikirkan ya. Itu adalah supaya mereka bisa bertanya-tanya di Yerusalem tentang raja yang baru itu. Dan dengan demikian bisa membuang semua alasan atau dalih dari orang-orang Yahudi yang setelah diberi instruksi tentang sang penebus yang diutus pada mereka, dengan tahu dan sengaja meremehkan dia. Pengadilan akhir zaman mereka tidak punya dalih. Sudah diberitahu, mereka cuek. Hati-hati dengan saudara yang sudah mendengar Injil tetapi cuek.
Ada penghakiman, hari penghakiman, saudara tidak punya alasan. Tidak punya dalih. Saya tidak tahu bagaimana saudara bicara kepada hakim itu. Mengapa kamu tidak percaya aku? Kamu sudah mendengar tentang aku. Mengapa kamu tidak percaya? Celakalah saudara. Karena poin kedua saudara. Matthew Henry memberikan alasan yang lain. Mengapa kok bintang itu hilang sementara lalu ada lagi? Alasan dia itu adalah dengan mengatakan bahwa pada waktu mereka di timur, Tuhan memang harus menggunakan mujizat atau bintang untuk mengarahkan mereka kepada Kristus. Karena di sana tidak ada firman. Tuhan tidak bisa pakai firman. Dia harus pakai mujizat. Ya, mujizat itu bisa dia pilih sendiri. Dia berikan malaikat bisa kalau dia mau. Tapi di sini dia mau pakai bintang. Tapi setelah mereka sampai ke Yerusalem, ada cara biasa, bukan mujizat. Yaitu melalui firman Tuhan. Dan kartu mujizat itu dihilangkan sementara. Tapi sekarang dari Yerusalem ke Bethlehem, mereka tidak punya Google Maps, saudara. Mereka tidak ada yang nganter. Tidak ada firman. Firman diberitakan cuma Bethlehem. Jalannya di mana mereka tidak tahu. Maka mereka butuhkan mujizat itu lagi. Dan kalaupun mereka tahu jalannya dari Yerusalem ke Bethlehem, mereka tidak tahu di Bethlehem itu ada banyak rumah-rumah yang mana. Karena itu mujizat itu dibutuhkan. Dan karena dibutuhkan, Tuhan berikan bintang itu lagi. Sampai mereka sampai ke rumah di mana Yesus ada. Ini kata-kata Matthew Henry. Perhatikan. Satu, betapa dengan murah hati Allah mengarahkan mereka. Oleh pemunculan pertama dari bintang itu, mereka diberi pengertian di mana mereka bisa bertanya-tanya tentang raja ini. Dan lalu itu hilang. Dan mereka dibiarkan untuk mengambil metode-metode biasa untuk penyelidikan seperti itu. Perhatikan. Pertolongan-pertolongan yang luar biasa tidak boleh diharapkan. Di mana cara-cara atau jalan-jalan yang biasa dimiliki. Ada cara yang normal, yang biasa. Saudara minta yang luar biasa. Itu kurang ajar. Saudara sakit di dalam kota. Ada uang, ada obat yang bisa dibeli, ada dokter kemana saudara bisa pergi, ada rumah sakit kemana saudara bisa masuk. Saudara mau Tuhan kasih aku mujizat kesembuhan. Itu kurang ajar. Lain ceritanya kalau saudara sakit di hutan, belantara, atau di padang gurun, tidak ada uang, tidak ada apa-apa, tidak ada obat, tidak ada siapapun kemana saudara bisa pergi. Minta mujizat itu boleh-boleh saja. Itu bukan kurang ajar. Sekalipun tetap hak Tuhan memberi atau tidak memberi. Tapi kalau ada yang biasa, minta yang luar biasa, itu kurang ajar. Mereka telah mengikuti atau menemukan hal itu sejauh mereka bisa. Mereka ada dalam perjalanan ke Bethlehem. Tetapi itu adalah suatu kota yang mempunyai banyak penduduk. Ya relatif banyak. Kalau dibandingkan Yerusalem ya sedikit. Tapi relatif banyak ya. Di mana mereka akan mendapatkan dia pada waktu mereka datang ke tempat itu? Di sini mereka bingung atau tidak pasti. Pada akhir atau batas dari sumber atau akal mereka. Tapi bukan pada akhir atau batas dari iman mereka. Mereka percaya bahwa Allah yang telah membawa mereka ke tempat itu oleh firman-Nya tidak akan meninggalkan mereka di sana. Dan memang ia tidak meninggalkan mereka karena lihatlah bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka. Perhatikan, jika kita berjalan sejauh kita bisa dalam jalan kewajiban, Allah akan mengarahkan dan memampukan kita untuk melakukan itu. Yang dari diri kita sendiri tidak bisa kita lakukan. Bangunlah dan kerjakanlah, dan Tuhan akan menyertaimu.
Ini bahasa Latin, saya pikir saya tidak usah bacakan. Hukum Taurat menyediakan bantuannya. Bukan kepada orang yang malas, tetapi kepada orang yang aktif. Bintang itu telah meninggalkan mereka untuk suatu waktu. Tetapi sekarang kembali. Mereka yang mengikuti Allah dalam gelap akan mendapati bahwa terang ditaburkan, disimpan untuk mereka. Israel dipimpin oleh suatu tiang api, kadang-kadang tiang awan, kadang-kadang tiang api ya, ke tanah yang dijanjikan. Orang-orang bijaksana atau majus oleh suatu bintang kepada benih atau keturunan yang dijanjikan, yang dirinya sendiri adalah bintang terang dan pagi, Wahyu 22 ayat 6. Allah lebih memilih untuk menciptakan sesuatu yang baru daripada membiarkan mereka yang dengan rajin dan setia mencarinya menjadi bingung atau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau kita memang cari Allah dengan rajin dan setia, dia tidak akan biarkan kita bingung. Kalau perlu dia ciptakan sesuatu yang baru, mujizat. Tapi dia tidak akan biarkan orang yang sungguh-sungguh cari dia bingung, apalagi tersesat. Pada waktu saya pertama-tama jadi Kristen, saya bingung. Pendeta A bilang begini, pendeta B bilang begini, aliran E bilang begini, ini bilang begitu. Yang benar yang mana? Tapi sekarang saya tahu, saudara. Pokok saudara betul-betul cari Tuhan, cari kebenaran dan untuk cari Tuhan, saudara berdoa untuk itu, saudara tunduk pada Alkitab, mencari dari Alkitab dan sebagainya, sampai berdoa, minta Tuhan arahkan, dia pasti mengarahkan. Bukan secara sia-sia dia disebut gembala yang baik. Gembala yang baik menyesatkan dombanya, itu suatu yang kontradiksi, saudara. Kalau kambing, itu lain urusan. Dia bukan urusannya menggembalakan kambing. Tapi kalau saudara domba, betul-betul mencari, tidak mungkin dia tidak mengarahkan. Jadi saudara yang bingung aliran mana yang benar, ini ngomong begini, ini ngomong begitu. Pokok punya tekad secara tekun, setia, cari kebenaran, tunduk pada kebenaran. Bukan karena gengsi lalu singkirkan kebenaran, bukan karena gengsi lindas kebenaran. Kalau saudara mencari dengan sungguh-sungguh, gembala itu pasti mengarahkan saudara ke arah yang benar. Saya jamin. Dan saya kira saya sudah mengalami itu. Sekarang saya tidak bingung lagi. Dulu saya bingung. Yang mana? Gereja mana? Sekarang saya tidak bingung. Saya tahu dengan pasti reform yang paling benar. Kesombongan? Tidak. Itu keyakinan. Saya bukan bilang reform satu-satunya gereja yang benar. Tidak. Siapapun yang ngomong seperti itu, dia sesat. Gereja lain ada gereja benar juga. Tapi kalau seluruhnya diadu kebenarannya, sampai detik ini saya percaya reform yang paling benar. Dan saya tahu, dalam diri saya ada keinginan kebenaran dan ketundukan pada kebenaran. Ketundukan pada Alkitab. Kalau ada orang bisa membuktikan ajaran saya salah, berdasarkan firman, saya yakin saya tidak akan gengsi untuk akui. Saya akan akui, saya buang yang salah. Dan saya ambil yang benar. Sikap itu jarang ada. Bahkan dalam kalangan hamba Tuhan. Ngeyel terus, tidak peduli salah. Sudah tidak punya argumentasi, tetap ngeyel. Risiko besar saudara disesatkan. Jangan main-main. Gembala itu tidak gembalakan kambing. Dia gembala yang baik untuk domba.
Dan domba tahu suara gembala dan dia mencari suara gembala. Sekarang mari kita lihat ayat yang dibicarakan tadi ya. Wahyu 22:16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Perhatikan kata-kata bintang timur yang gilang gemilang ya. Dalam terjemahan King James, the bright and morning star. Bintang terang dan pagi. Ini salah terjemahan King James. Kata and itu sebetulnya tidak ada di dalam bahasa Yunaninya. RSV dan NIV dan NESB, the bright morning star. Bintang pagi yang terang. Jadi dengan terjemahan kita tidak terlalu beda banyak. Bintang timur yang gilang gemilang. Tidak ada kata N. Ya. Ini N ini muncul dari mana saya tidak tahu. Kata dan ini tidak boleh ada. Satu contoh lain bisa kita lihat dari bangsa Israel di padang gurun. Di mana mereka diberi makan secara mujizat dengan mana yang turun dari langit. Itu makanannya. Tiap hari kasih mana turun dari langit kecuali hari Sabat. Hari sebelum Sabat mereka harus kumpulkan 2 kali lipat. Mana turun dari langit kadang-kadang kasih burung. Air, batu karang dipukul keluar air. Tapi saudara, setelah mereka memasuki tanah Kanaan, mana itu berhenti. Pukulan batu karang. Sampai mendem, sampai jungkir balik, tidak bakal keluar air. Enggak. Karena apa saudara? Mereka tidak lagi di padang gurun. Di padang gurun memang tidak ada makanan. Mereka mau berusaha bagaimanapun tidak bisa. Tidak ada air, mereka berusaha bagaimanapun tidak bisa. Harus mujizat, maka Tuhan beri. Tapi sudah masuk tanah Kanaan. Tidak harus mujizat untuk makan dan minum. Mereka bisa makan dan minum dari tanah Kanaan. Maka mereka harus mengerjakan tanah itu. Mau minum yang buat sumur atau ambil dari sungai atau apapun, mereka bisa. Maka tidak diberikan mujizat. Kita lihat itu dalam Yosua 5 ayat 12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi saudara, kalau ada jalan yang biasa, mengharapkan yang mujizat, itu kurang ajar. Tapi kalau jalan yang biasa itu memang tidak ada, betul-betul tidak ada, maka harapkanlah mujizat. Bisa Tuhan memberikan. Tidak biasanya Tuhan memberikan mujizat, padahal ada cara biasa. Contoh yang lain lagi, Elia yang masa kelaparan 3,5 tahun tidak ada hujan, dia pergi ke tepi sungai Kerit. Air tidak dikasih mukjizat, saudara. Air dia minum dari air sungai itu. Tapi daging tidak ada mengalir dari sungai. Dagingnya dikirim dengan mukjizat. Burung gagak itu makanannya daging. Tuhan kirim burung gagak, kirim daging kepada nabinya yang ada di sungai Kerit itu. Airnya tidak pakai mujizat, cara biasa. Tapi dagingnya mujizat. Pikirkan saudara, kalau saudara selalu ingin mujizat. Selalu ingin mujizat itu kurang ajar. Bisa dapat cara yang alamiah. Cara biasa. Pakai cara biasa. Bukan berarti kalau kita pakai cara biasa kita tidak berdoa ya. Misalnya kita bekerja cari nafkah. Jadi kan cara biasa. Sudah Tuhan tidak usah ikut-ikut. Enggak, tentu kita tetap berdoa.
Supaya Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Tapi bukannya minta mujizat, lain ceritanya, itu beda. Sekarang Matthew Henry, tentang ayat ini ya, Yosua 5:12 ya. Dia berkata demikian. Perhatian diambil berkenaan dengan berhentinya mana. Begitu mereka telah memakan gandum dari negeri itu. Untuk mengajar kita untuk tidak mengharapkan suplai yang luar biasa atau bersifat mujizat. Pada waktu suplai bisa didapatkan dengan cara yang biasa. Karena saya pada waktu sekolah teologi itu ya di sana banyak mahasiswa internasional ya dari luar Amerika. Dan ya sama-sama dengan saya mereka diberi beasiswa gitu ya. Tapi ada bedanya antara orang-orang itu dengan saya, ya tidak semua ya, tapi sebagian dari mereka khususnya ada teman-teman tertentu yang betul-betul berasal dari keluarga yang miskin. Yang dari negaranya, baik gerejanya maupun orang tuanya tidak menyuplai apa-apa. Mereka diberi beasiswa, tapi mereka tetap punya kebutuhan, masih kurang. Kadang-kadang ada kebutuhan tertentu dan mereka butuh. Lalu mereka sharingkan itu di kelas. Dan orang-orang Amerika itu ya setidaknya di sekolah saya saat itu banyak yang memang murah hati. Langsung mereka buat cek dan kirimkan kepada anak itu. Saya waktu itu mikir, kenapa kok aku enggak tahu dikasih cek ya? Kenapa dia dikasih cek, aku tidak? Saya pada waktu saya mikir lebih jauh lagi, saya pikir saya kurang ngajar. Saya terima beasiswa sama dengan mereka. Tapi gereja memang tidak dukung saya karena gerejanya tidak punya duit. Tapi ayah saya masih memberikan dukungan. Ya kira-kira sekitar $100 per bulan dia berikan. Jadi kenapa saya mengharapkan sesuatu cara yang lain orang beri, kalau Tuhan mau pakai ayah saya, apakah enak dikasih orang? Lebih enak dikasih ayahnya sendiri, tidak sungkan. Jadi saya masih dipikirkan, saudara. Bukannya iri hati kepada orang yang disumbang. Disumbang itu tidak kenaan. Kalau orangnya tahu diri, tidak kenaan. Lebih baik saya yang waktu itu dikasih dari ayah saya sendiri. Kalau saya bisa bekerja dan menghasilkan sendiri, orang lain disumbang, kenapa aku tidak disumbang? Loh, apa tidak lebih bersyukur kepada Tuhan kalau saudara bisa kerja sendiri dan mendapatkan nafkah dari jeripaya saudara sendiri daripada disumbang, apalagi mengharapkan mujizat. Tuhan bisa memberikan mujizat, tapi dia tidak akan memberikan untuk membuat kita menjadi malas. Dia tidak akan memberikan mujizat kalau cara yang biasa itu ada. Sebagai penerapan saudara, seperti yang tadi saya katakan, kalau saya sakit di hutan belantara, tidak ada obat dari dokter, boleh saja saudara mengharapkan mujizat kesembuhan. Tetap tidak ada jaminan dia mau memberikan. Siapa tahu dia memang mau saudara mati. Tapi kalau saudara sakit di kota, di mana ada dokter, ada obat, ada rumah sakit, ada duit, jangan terlalu mengharapkan mujizat kesembuhan. Ini juga berlaku pada waktu kita mencari kebenaran. Pada saat tidak ada orang, buku atau apapun untuk membimbing kita untuk mengerti Alkitab atau firman Tuhan.
maka kita bisa mengharapkan Tuhan akan memberikan kebenaran secara mujizat kepada kita. Langsung Roh Kudusnya ngajar kita atau pakai malaikat bisa. Tapi kalau cara alamiah itu ada, banyak. Baik melalui pendeta-pendeta, melalui pengkhotbah-pengkhotbah, melalui buku-buku, maupun internet, khotbah-khotbah dari kebaktian online untuk mengerti kebenaran. Tapi kita malas menggunakan semua cara-cara atau jalan itu. Jangan berharap, jangan mimpi Tuhan mau memberikan kebenaran secara mujizat kepada saudara yang malas mencarinya. Menolong orang malas itu dosa loh. Kalau ada orang tidak mau kerja, ngemis di jalan, berkasih terus, membuat dia terus malas dan terus ngemis. Pemberian itu dosa. Saudara dosa, dia juga. Mungkin dengan tidak diberi, dia akan terpaksa kerja. Membuat dia bisa mendapatkan nafkahnya sendiri. Jadi jangan sembarangan beri uang kepada orang di jalanan. Itu sekarang ada undang-undangnya, sudah bisa didenda, bisa masuk penjara. Ya memang Indonesia mungkin tidak dilaksanakan, tetapi pokoknya undang-undangnya saya tahu itu ada. Temporary siarkan melalui WA. Polisi cepean itu jangan pernah dikasih sekarang. Itu bukan kerja. Lebih-lebih tukang parkir yang kurang ajar. Saudara, kan keadaan saudara sekarang. Apakah dalam urusan kebenaran? Apakah dalam urusan kebutuhan, uang, dan sebagainya? Adakah cara biasa yang tidak saudara gunakan? Mikir, saudara, masih kreatif dan mikir. Kalau ada, gunakan. Tapi kalau memang tidak ada, harapkanlah cara-cara yang luar biasa dari Tuhan. Hanya pada saat yang tidak biasa itu, yang biasa itu tidak ada, baru boleh harapkan mujizat. Orang-orang Majus, bangsa Israel di pada gurun, Elia di tepi sungai Kerit, semua menunjukkan hal yang seperti itu. Pada saat tidak ada cara biasa, kita bisa berharap Allah kita Allah yang Maha Kuasa tetap bisa memelihara kita, tetap bisa mengarahkan kita pada kebenaran, tetap bisa menyelamatkan kita. Tapi pada saat yang biasa itu ada, jangan menjadi orang yang malas dan mengharapkan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar firman Tuhan. Dan kami berdoa supaya Engkau menjauhkan dari kami sikap baik dari Herodes maupun dari orang-orang Yahudi dan tokoh-tokoh Yahudi yang tidak mau ikut orang-orang Majus mencari Mesias yang dilahirkan. Apapun alasannya, tolong kami selalu lebih mengutamakan kasih karunia-Mu. Dan hal-hal rohani
daripada ketakutan terhadap seorang tiran atau siapapun juga yang lain. Dan juga pada waktu tidak ada cara yang biasa, biarlah kami mengharapkan mujizat, tapi tetap menyerahkan pada kehendak-Mu. Apakah Engkau akan memberi atau tidak? Tapi pada saat cara biasa itu ada, tolong Tuhan jangan biarkan kami menjadi malas, tidak mau berusaha, atau tidak mau berusaha secara maksimal. Tapi dorong kami untuk berusaha secara maksimal. Apakah dalam urusan mencari nafkah? Apakah dalam urusan mencari kebenaran? Atau dalam hal apapun juga. Jangan biarkan kami menjadi malas dan bergantung kepada Tuhan, memanjakan kemalasan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.